Oke, teman-teman semua, selamat datang kembali di Studi Python. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang menarik ya. Hari ini kita belajar OpenAI. Jadi OpenAI itu semua teman-teman pasti tahu ChatGPT ya. Nah itu yang ciptakan adalah OpenAI. Jadi hari ini kita akan menggunakan OpenAI tapi menggunakan Python gitu. Teman-teman bisa ke websitenya OpenAI. Kemudian di sini teman-teman pilih login. Oke, kita login pakai akun Google bisa. Di sini saya pakai akun Google saya. Oke, di sini nanti teman-teman bisa milih ChatGPT atau API. Nah, karena kita menggunakan Python ya, kita pakai API. Kalau ChatGPT dia ChatGPT yang ada di website gitu, yang udah jadi. Tapi kita di sini menggunakan Python, jadi kita pilih yang API. Oke, kemudian di sini kita tuh untuk mengakses OpenAI ini menggunakan OpenAI ini kita perlu yang namanya API case. Jadi untuk OpenAI kita perlu API case. Jadi kita pilih menu API case. Nah, di sini ada start verification ya. Jadi di sini saya masukin dulu nomor HP saya. Oke. Send code via WhatsApp. Oke, tunggu kodenya. Oke. Nah, di sini kita bisa ngebuat nama dari secret key-nya, API key-nya. Di sini saya pakai nama tutorial gitu ya. Create secret key. Nah, kemudian di sini kita bisa copy yang ini ya. Ini harus kita simpan. Jadi kita buat dulu di sini nama file misalnya keys gitu ya. Kita pakai .txt aja. Tuh kita simpan keysnya. Oke, ini buat nyimpan aja ya. Ini file buat nyimpan aja. Nanti kita bakalan gunakan juga nih API case. Jadi kita sudah punya API key-nya. Jadi kita bisa fokus ke sini ya teman-teman. Nanti kita buat file baru. Ini file Python ya. Tutorial OpenAI.py. Oke, sebelumnya teman-teman bisa install library OpenAI. Teman-teman bisa install bebas ya di mana aja. Kalau di sini saya menggunakan environment ya, Miniconda. Oke, ini masih base, kita aktifkan dulu. Oke, saya sudah pernah ngebuat yang namanya Flexi AI. Teman-teman nanti bisa install pip install OpenAI. Nanti bakalan install library OpenAI-nya. Di sini sudah ya requirement already karena saya sudah pernah install ya. Gitu. Oke, kita bisa lanjut ya, nih udah selesai. Oke. Dulu ya, ini saya turunin sedikit biar kita bisa fokus ke sini. Jadi yang pertama itu kita import dulu library-nya. Import from OpenAI, import OpenAI. Terus di sini kita perlu ngebuat si OpenAI-nya gitu supaya bisa ngakses modelnya. Misalnya kita buat dia itu agent atau client aja. Terus di sini OpenAI kita masukin API key-nya tadi. Case-nya yang ini kita masukin ke dalam sini. Oke. Nah, sekarang kita udah terkoneksi ke OpenAI kalau misalnya kita running ini. Nah, yang ingin kita lakukan adalah gimana sih caranya supaya mirip kayak ChatGPT gitu ya. Oke. Kalian bisa tekan client.chat.completion .create. Nah, di sini teman-teman harus memasukkan beberapa variabel yang dibutuhkan. Yang pertama itu model. Nah, kalau teman-teman pakai Microsoft Visual Studio Code, di sini teman-teman bisa tekan Ctrl
baru arahkan pointernya ke create ini, baru klik. Nah, dia bakal ngebuka gini ya. Di sini ada pilihan model-model yang tersedia. Nah, karena di sini akun kita atau akun saya sendiri itu masih belum yang premium, jadi cuman bisa make yang GPT 3.5 Turbo, dan itu pun tokennya terbatas gitu ya. Dan main untuk teman-teman buat testing ya. Jadi di sini modelnya pakai GPT 3.5. Nah, kemudian kita masukin messages. Ini pesan-pesannya gitu. Message-nya apa aja gitu. Nah, yang pertama itu ada yang namanya role. Role-nya apa? Role-nya itu sistem. Jadi sistem ini ibaratnya itu instruksi yang ingin kita berikan ke chat GPT-nya gitu. Jadi misalnya di sini saya punya sistem instruction gitu ya. Oke, sistem instruction. Saya pakai bahasa Inggris ya. Walaupun bahasa Inggris saya agak sedikit jelek. You are an assistant that can help to create a task to achieve the objective that user want. Atau ini udah benar atau enggak. Jadi saya itu pingin ngasih instruksi ke chatbot kalau misalnya dia itu adalah asisten yang akan menolong atau membantu untuk ngebuat task berdasarkan input yang kita masukkan. Jadi misalnya aku pingin ngebuat prediksi nih, nanti dia bakalan ngebuat task untuk mengachieve tujuan kita itu ngebuat prediksi gitu. Terus misalnya nih, saya buat message-nya nanti, message-nya yang kita kirim sebagai user ya. Biar nggak bingung, kita user message itu I want to make a prediction for produk demand misalnya gitu ya. Jadi kita pingin prediksi produk demand gitu, jumlah produk yang akan datang di masa depan gitu. Nanti si chatbot bakalan ngebuatin tas-tasnya gitu, step-stepnya gitu. Nah, di sini kontennya itu adalah sistem instruction. Kontennya itu adalah sistem instruction. Terus yang kedua itu role. Terus di sini user ya, user. Terus ada kontennya apa? Kontennya itu message kita, user message gitu. Nah, ini sebelumnya saya buat dulu ini variable response. Jadi responsnya bakalan disimpan di sini. Nah, terus habis respons kita harus ngambil responsnya gitu ya. Teman-teman bisa juga buka di sini, terus documentation, terus text generation. Nah, di sini kita teman-teman lihat ya, nih ada contohnya dari dokumentasi OpenAI. Nah, di sini teman-teman bisa lihat chat completion response format. Nah, formatnya itu message-nya ada di sini nih, konten di sini. Jadi kalau kita mau ngambil itu ada choices, kita harus respon choices 0 message content buat ngakses ini jawaban dari si chatbot. Nah, tapi ini nih belum diupdate ya sama OpenAI untuk dokumentasinya. Jadi kita nggak perlu kayak gini, kita cukup response titik choices terus 0 lalu message konten. Oke, sekarang kita print ini, sip, udah, kita save, terus kita running. Oke, jawabannya udah muncul ya. Ini bisa dilihat ya. Sure, to make prediction for product demand you can follow these steps. Gather historical data, clean and analyze data, choose a prediction model, split the data, train the prediction model, validate the model, make prediction, dan lain-lain gitu.
Nah, ini salah satu contoh ya. Nanti kalau misalnya outputnya gini kan kita masih belum bisa memanfaatkan ya outputnya gimana. Nah, itu teman-teman bisa ngasih instruksi lebih jelas lagi untuk si chatbotnya gitu, atau nanti si ChatGPT-nya. Kita kasih instruksi jelas, misalnya kita kasih dia perintah untuk mengeluarkan dalam JSON atau dalam format YAML gitu-gitu ya. Coba saya kasih contohnya. Jadi kalau ini di Python kita ketik 3, itu artinya kita mau buat teks paragraf kayak gini ya teman. Jadi ini tetap ya. Ini terus saya minta please respond to me in this form. Nah, sekarang saya ada salah. Oke, kita klikkan dulu ini. Nah, sekarang tulis formatnya gimana? Saya maunya JSON ya. Jadi dia di dalam gini, terus saya bilang di sini itu answer action. Terus di sini final answer. Oke. Terus saya pingin di sini itu answer atau message gitu ya. Message dari si dia gitu, si asistennya. Write your answer here. Gitu instruksinya ya. Ini instruksinya untuk value dari message gitu. Kita save ya, terus coba kita running lagi. Oke, keluar ya. Ini dia jawabannya. Si actionnya create task. Nah, ini ada ketidakaturan ya. Walaupun dia sudah ngeluarin dalam bentuk JSON, cuman kita nggak bisa tuh kepastiin ini kan final answer ya, harusnya baru di sini jawabannya. Cuman dia ganti actionnya jadi create task gitu. Mungkin nanti kita akan jelasin lagi lebih detail di sini. Teman-teman juga bisa coba-coba nanti ya. Cobain format-format, kasih perintah yang lebih detail, lebih jelas lagi gitu ya. Karena di ChatGPT ini namanya kalau di LLM ya, dunia large language model, ini disebutnya prompt instruction. Jadi kalau di prompt instruction ini teman-teman itu harus tegas dan jelas gitu. Nah, ini kan masih ambigu ya. Gitu teman-teman. Oke, mungkin itu aja ya untuk tutorial kali ini. Terima kasih teman-teman, sampai berjumpa di video selanjutnya.